PKPA Al-Azhar yang diselenggarakan bersama-sama dengan DPC Pradi Jakarta Barat tanggal 23 Januari 2026 sampai dengan tanggal 8 Februari. 102 peserta, jumlah yang luar biasa, dan yang lulus administrasi juga absensi sebanyak 197 peserta. Yang lain hadir dari seluruh wilayah di Indonesia, ada dari Papua, Aceh, Jambi, Palembang, Jayapura, Sibolga, Maluku, Pontianak, Balikpapan, dan berbagai daerah. Pak Asido, terima kasih supportnya Pak. Ternyata kita masih bisa menunjukkan bahwa Pradi di bawah kepemimpinan Profesor Dr. yang menjunjung tinggi kode etik. Mungkin dari saya itu saja Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah mempercayakan journey perjalanan kibar di seluruh Indonesia Raya. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yusuf Hidayat. Terima kasih Pak. Dan sebenarnya yang sudah lulus dia sudah KPA dan sahabat memberikan bantuan untuk cuma-cuma pro kepada masyarakat. Masih bicara single line. Artinya kita tetap berjuang bahwa hanya ada satu organisasi advokat yang menurut undang-undang advokat itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak merampas harta-harta yang dimiliki oleh orang-orang miskin. Beberapa hanya satu, tapi beberapa hampir untuk membela kepentingan masyarakat, orang-orang kecil dan kepentingan orang-orang seperti itu. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dimanapun Anda bergerak menjadi seorang advokat yang sukses. Terima kasih Pak. Terus saya SHMA. Terima kasih Pak. Kemudian juga di sini ada Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Boki Fuad, S1, Ketua Prodi Dr. Suwartini, untuk S2 Wakil Dekan Bapak Ahmad Syafiq. Terima kasih atas kehadirannya, dan juga dosen-dosen yang kalian itu muncul aturan-aturan baru dan banyak mengisi kekosongan-kekosongan hukum. Ya, jadi sesuai yang karena ini bagian dari kesatuan kurikulum antara dunia praktisi dengan dunia akademis. Baik, itu saja. Tadinya saya mau pantun, tapi Bu Nadia. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMM yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kami persilakan untuk duduk di atas panggung bersama jajaran yang lainnya. Saya persilahkan hadirin untuk duduk kembali. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMM yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini, yang akan memberikan pembekalan sosialisasi pemberlakuan KUHP dan juga KUHP baru tahun 2026. Kemudian untuk itu kami persilahkan kepada Prof. Oto ke mimbar langsung saja. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah kepada Prof. Oto. Selamat sore. Kok nggak semangat nih? Selamat sore. Itu baru mantap tuh. Saya sungguh bahagia sekali hari ini karena
hampir 21 tahun Pradi berdiri. Saya di tahun-tahun pertama sampai tahun ke-15 hampir setiap saat selalu mengisi acara PKPA dimanapun, hampir di seluruh Indonesia. Sampai ke Papua, Kalimantan, mulai ke Jambi, ke Medan, seluruh universitas rasanya saya sudah kelilingi di tahun-tahun tersebut. Tapi lebih kurang 10 tahun terakhir karena kesibukan, ya jarang, hanya sekali dua kali saya mengisi PKPA. Tapi entah kenapa saya punya kerinduan sekali untuk bisa mengisi acara PKPA di Pradi, khususnya untuk hadir di tempat sekarang ini. Sudah hampir 10 tahun. Jadi saya mulai semangat lagi nih kalau lihat teman-teman ada mungkin yang fresh ya, yang lagi fresh ataupun yang sudah bekerja ingin menjadi advokat. Saya rasanya bangga sekali dan saya selalu mengikuti kerjasama pendidikan yang sudah dilakukan oleh Pradi Jakarta Barat, khususnya dengan Al-Azhar yang sangat luar biasa. Terima kasih nih, Dekan, Prof semuanya ya. Jadi terus terang aja saya bangga lah ya, karena rata-rata sekali pendidikan hampir lebih kurang 200 orang ya. Yang lain mungkin belum bisa mencapai prestasi yang dibuat oleh DPC Jakarta Barat, khususnya dengan Al-Azhar. Ya. Dan kenapa itu bisa terjadi? Pasti tentunya dalam evaluasi kami, karena memang saya melihat bahwa pendidikan profesi yang dilakukan Jakarta Barat selalu konsisten, mutu-mutu pengajar juga masih terpelihara sesuai dengan silabus yang ada, ya, dan partisipasi dari universitasnya sendiri dari Al-Azhar luar biasa. Saya mendapatkan cerita dari teman-teman Pak Asido semua ini, memang kerjasama dengan universitas yang lain sangat juga kerjasama baik, tapi mereka bilang bahwa khusus dengan Al-Azhar mereka punya kesan yang sangat luar biasa. Jadi sangat membanggakan ini. Jadi oleh karena itu izinkan saya untuk bisa menyapa dulu teman-teman, bapak-bapak yang saya sangat hormati, yaitu Bapak Rektor, ya, Bapak Rektor Universitas Al-Azhar. Beliau katanya nggak hadir ya, karena ada di luar kota ya, yaitu Profesor Dr. Widodo Muskio, yang dalam hal ini diwakili oleh Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan alumni Bapak Dr. Yusuf Hidayat. Terima kasih Pak. Kemudian juga saya ingin menyapa dengan Bapak Wakil Rektor 2 Bidang Sumber Daya Bapak Dr. Insinyur Ahmad Samsudin. Terima kasih Pak. Demikian juga Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan alumni Bapak Dr. dan 3 Dekan Fakultas Hukum, ya, Bapak Dr. Foki Fuad. Terima kasih Pak. Demikian juga Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Dr. Aris Mahfud, ada di sini mungkin ya. Ketua Program Studi Magister Hukum Ibu Dr. Suwartini, ya, terima kasih Bu. Demikian juga Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Ibu Profesor Dr. Dewi Elvida Sari, ya, dan seluruh dosen tetap dan tidak tetap serta tim Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar yang saya banggakan. Saya juga ingin menyapa teman-teman dari Pradi. Ada di sini Ketua Bidang PKPA, Sertifikasi dan Kerjasama Universitas, yaitu Profesor Dr. Insinyur Firmanto Laksana Pangaribuan SHMM. Terima kasih Pak Firman. Kemudian juga Ketua DPC Pradi Jakarta Barat, ini khusus nih Pak Suhendra Asido Kota Barat. Tepuk tangan buat beliau ini. Demikian juga Bapak Wakil Ketua DPC Pradi Jakarta Barat, Bapak Nurholis Cahya Yasa. Nurholis, terima kasih Pak Nurholis.
Wakil Ketua DPC Jakarta Barat yaitu Ibu Rosnita Tobing, ada hadir ya. Kemudian juga kepada Wakil Bendahara DPC Pradi yaitu Ibu Fortuna Alfariza, ya terima kasih. Demikian juga Ketua Panitia PKPK UAIA Angkatan ke-8 Ibu Dr. Desnadia Anjani Putri. Oh ya, Nadia, terima kasih Nadia. Demikian juga Ketua Bidang PKPA Pradi Jakarta Barat, Bapak Dr. Iksan. Ya. Demikian juga Ibu Novita Lestari. Ya. Demikian juga Ketua Bidang Magang yaitu Bapak Dr. Insinyur Aladin Sirait SH. Terima kasih Pak Aladin. Demikian juga Ketua PBH Pradi ya, yaitu Bapak Diranton Damanik. Pak Diranton, terima kasih. Dan seluruh panitia PKPA yang bertugas dan khususnya seluruhnya peserta PKPA yang saya banggakan. Tadi dikatakan bahwa saya memberikan materi tentang KUHP maupun KUHAP. Tapi saya pikir kita bicara di sini, saya materi ini kan pendek sekali kan. Jadi materi kita warna sari saja ya. Warna sari supaya kita merangkum. Saya juga harus cerita sedikit mengenai tentang organisasi Pradi. Saya juga cerita sedikit bagaimana tentang perjuangan Pradi dalam kedudukan hukum kita. Dan nanti saya juga cerita sedikit mengenai KUHP mungkin ataupun KUHAP sedapat mungkin ya. Paling tidak ada kenang-kenangan yang Anda ingat dari pertemuan hari ini. Saya bisa ada ini enggak? Tes. 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 Mantap ini ya. Nah, kalau sini seperti pidato-pidato jadi kaku kita ya jadinya. Baik, jadi saya ingin bercerita sedikit tentang Pradi. Ya, karena rasanya saya bangga juga sama kalian ini. Di tempat sana kan ada sebenarnya yang bisa jadi advokat tanpa harus ujian, tanpa harus pendidikan. Tapi saya bertanya, kenapa kalian mau ke sini sulit-sulit gitu kan? Harus datang ke sini, kemudian harus kuliah, harus di absen, ya kan? Bahkan harus ujian lagi, ada yang tidak lulus, bayar lagi. So why Anda mau? Ada banyak tempat yang tidak perlu sulit seperti ini. Tapi teman-teman semuanya, berbanggalah karena memang dalam survei yang kita lakukan, kita kan banyak ditentang, kita banyak ditekan untuk bisa membuat suatu pendidikan, rekrutmen advokat tanpa harus seketat yang sekarang ini. Dengan alasan bahwa supaya banyak jadi advokat, nanti biar di lapangan yang menjadi tempat mereka beradu ilmu dan sebagainya. Walaupun saya katakan kita didik aja dengan baik, kita uji dengan baik, belum tentu juga baik. Apalagi tidak ada pendidikan yang baik, apalagi tidak ada ujian yang baik, tidak akan juga menjadi baik. Dan kita hasilnya lihat bahwa meskipun kita lakukan ketat seperti ini dengan mutu yang baik seperti dilakukan oleh Al-Azhar, ternyata tidak sedikit pun yang berkurang yang berminat menjadi ikut pendidikan tempat kita. Gak pernah sedikit, bahkan bertambah terus. Artinya memang setiap orang di dunia ini selalu menginginkan the best in his life. Gak ada orang yang mau nomor 2. Gak mau orang menjadi pecundang. Kalau Anda punya tes membeli terpaksa barang yang KW2, mungkin karena terpaksa. Kalau Anda punya uang banyak, nggak mungkin ada beli KW2. Semua orang ingin menjadi number 1. Jadi ketika Anda ingin number 1, ya pasti Anda mencari tempat yang bisa menjadikan Anda number 1. Dan itulah hasil penelitian kami, sehingga kami tetap konsisten dan tetap melakukan pendidikan sebaik-baiknya. Walaupun sebenarnya kurikulum yang kami rencanakan dari dulu
untuk membuat PKPA ini tidak seperti sesingkat ini. Kita programnya dulu sesungguhnya itu 6 bulan, ya, 6 bulan terus menerus. Jadi hampir sama dengan mendapatkan gelar LLM di Amerika atau MH di Indonesia. Tetapi karena berbagai pertimbangan yang sedemikian rupa, akhirnya kita mulai berkata, kita bikin sederhana, lebih ringkas, dengan harapan bahwa kalian mendapatkan magang di kantor-kantor advokat, dan itulah yang mengkompensasikan kurikulum yang sedikit dikurangi, tetapi Anda mendapat kompensasi melalui magang di kantor-kantor advokat yang ada. Dan itu dianggap setara dengan pendidikan yang seperti yang saya katakan tadi. Jadi itulah program Pradi ini, dan sudah kita laksanakan, Pradi sudah berdiri 21 tahun, ya, dan mudah-mudahan tetap kita akan jalankan dengan sebaik-baiknya. Teman-teman PKPA yang ada, saya harus tetap memberikan semangat dan memastikan bahwa Anda tidak salah pilih untuk bisa mengikuti pendidikan dengan Pradi. Karena apa? Karena Pradi ini tidak sama dengan organisasi advokat yang lain di luar Pradi. Itu saya pastikan. Itu bukan kata Otto Hasibuan. Itu adalah by law. Undang-undang advokat mengatur dengan tegas bagaimana berdirinya suatu organisasi advokat yang kemudian bernama Pradi. Jadi artinya Pradi inilah satu-satunya organisasi advokat yang dibentuk dan didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang advokat yang ada. Gak ada yang lain itu. Karena di dalam undang-undang advokat yang ada disebutkan hanya ada satu-satunya organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan undang-undang advokat itu. Sehingga sebaliknya kalau hanya satu yang dibentuk, yang lain itu apa? Yang lain itu apa? Ya ormas. Iya dong. Karena undang-undang mengatakan dalam undang itu adalah satu-satunya. Makanya ada yang mengatakan pada saya juga, Pak Otto kenapa berjuang single bar? Sebenarnya nggak ada isu single bar, dia bilang. Pak Yusuf juga mengatakan itu, Pak Otto nggak ada isu single bar. Karena memang harus satu, yang lain itu kan enggak, katanya. Walaupun jadi ada pertanyaan-pertanyaan tentang itu. Tetapi yang ingin saya pastikan adalah bahwa kedudukan Pradi, ya, kedudukan Pradi itu tidak sama dengan organisasi yang lain karena dibentuk melalui dan berdasarkan undang-undang advokat. Oke? Kemudian ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pradi itu adalah organ negara yang bebas dan mandiri dan melaksanakan fungsi negara. Jadi Pradi itu adalah suatu organ negara. Kan lucu kan? Kok Pradi bisa organ negara? Gitu. Yang mana? Dia organ negara yang bebas dan mandiri tetapi melaksanakan fungsi negara. Itu dibuat, ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006. Anda baca. Dan itu kemudian ditegaskan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya yang menyatakan bagaimana eksistensi daripada Pradi ini. Jadi kalau saya bercanda bertemu dengan Pak Mahfud, Pak Jimli, di mana mereka adalah ketua-ketua MK-nya pada waktu itu, mereka ketawa juga. Dia bilang, kan kita udah putusin, sebenarnya Pradi itu seperti apa? Tapi kenapa bisa seperti ini, katanya. Kenapa masih ada yang lain-lain? Iya kan? Nah, oleh karena
karena dia adalah organ negara yang melaksanakan fungsi negara, maka karena dialah sesungguhnya, ini sesungguhnya yang berwenang untuk melaksanakan fungsi negara itu. Pertanyaannya, apa itu fungsi negara yang dilaksanakan itu? Ada 8. Ya, ada 8. Kewenangan yang sebenarnya dimiliki oleh negara, tapi diberikan kepada organisasi advokat yang bernama Peradi dan dilaksanakan oleh Peradi. Pertama adalah, ya sekarang ini, melaksanakan pendidikan profesi advokat. Itu hanyalah kewenangan daripada Peradi. Sesungguhnya, berdasarkan Undang-Undang Advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan di putusan Mahkamah Konstitusi tegas dinyatakan yang berwenang melaksanakan pendidikan itu siapa? Ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Melakukan pendidikan, pengangkatan advokat ditegaskan. Melakukan ujian, pendidikan advokat, penegakan kode etik, mendirikan dewan kehormatan, itu ditegaskan. Tetapi faktanya, ini kan faktanya memang kita memiliki disobedience, ketidaktaatan terhadap hukum dan undang-undang. Di mana Mahkamah Agung membuat surat kepada Pengadilan Tinggi boleh menyumpah seorang advokat meskipun tidak diajukan oleh Peradi, kira-kira gitu. Padahal dulu 2 Mahkamah Agung sebelumnya, Pak Arifin Tumpat dan juga Pak Arifin Tumpat dan Bagirmanan, tidak konsisten hanya boleh Peradi, karena itu adalah ketentuan undang-undang. Akibatnya, maka adalah organisasi advokat yang berdiri dan kemudian mendirikan advokat, terus mengajukan penyumpahan ke Mahkamah Agung, ke Pengadilan Tinggi. Nah, akibatnya terjadilah keadaan yang seperti ini. Tapi pada hakikatnya dan sesungguhnya, kalau ditanya siapa yang berwenang untuk mengangkat advokat, melakukan pendidikan advokat, Peradi. Bukan kata Oto Hasibuan, itu karena undang-undang. Dan juga kata putusan Mahkamah Konstitusi. Itu sebab saya katakan Anda sebenarnya tidak salah pilih. Jadi Anda patut berbangga hati bisa melakukan pendidikan di sini. Itu yang pertama. Kedua, karena tadi saya sudah katakan 8 organisasi 8 kewenangan yang dimiliki organisasi advokat Peradi untuk melakukan pengangkatan pendidikan, mengangkat menegakkan kode etik, ya dan sebagainya, itu nanti dilihat di undang-undangnya. Maka logo yang kita miliki ini pun jangan kalian pikir, mungkin sudah ada yang jelasin ya, sudah jelasin ini. Coba siapa yang bisa jelasin apa arti 8 logo itu? Coba siapa? Yang komentar, ini cara lawyer, jangan takut. Tadi kan bilangnya udah. Coba siapa yang bisa jelasin? Stand up. Yang laki-laki dulu. Itu yuk. Berdiri. Ya ini yang ganteng ini, yang buat. Itu ganteng tuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abilil Fas dari Universitas Samratulangi Manado. Saya peserta online sebenarnya, tapi saya ingin menjelaskan tentang 8 ya Pak. 8 dari arti logo Peradi. Yang pertama, dalam undang-undang itu dia memberikan kewenangan untuk melaksanakan PKPA, itu yang pertama. Yang kedua, ujian. Yang ketiga, menegakkan kode etik. Yang keempat, pengangkatan advokat. Habis dari itu, yang kelima, membentuk dewan kehormatan advokat. Yang keenam, membentuk komisi pengawas untuk advokat. Yang ketujuh, melakukan pengawasan terhadap advokat. Yang kedelapan,
Memberhentikan advokat. Wah, luar biasa. Jadi rupanya berarti pendidikannya nggak sukses nih ya. Ada yang jawab langsung bisa. Nah sekarang kalau gambarnya itu artinya apa? Nah yang di depan ini itu siapa yang di depan? Yang pegang HP. Nah coba kalau yang itunya apa? Coba siapa yang bisa jawab lah di antara kalian, silakan. Jelaskan gambarnya itu, logonya. Tadi kan udah 8 kewenangan. Itu apa itu logonya? Logonya di atas, perkenalkan, Prof. Saya Vidayanita dari Universitas Islam Jakarta. Logo Pradi itu ada di atas ada 4, itu artinya 4 penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat. Dan 8 baris itu adalah rangkuman dari Pradi itu di asosiasi dari 8 asosiasi advokat. Pertama IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HPM, dan APSI. Dan di situ juga 8 itu adalah 8 kewenangan Pradi yang sudah ditetapkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 95 PPU X 7 2016, kurang lebih seperti itu, Prof. Wah, luar biasa juga mereka ya. Pintar-pintar. Nah, jadi walaupun saya harus tambahkan, semua yang Anda katakan itu sudah benar, tapi tidak langsung untuk menjawab yang lingkaran itu. Kalau untuk lingkaran itu, yang garisnya 8, itu adalah ada tadi 8 kewenangan yang disampaikan temanmu tadi itu. 8 kewenangan itu dimiliki oleh Pradi, itulah ditandai dengan garis-garis yang 8 itu. Ya, itu tarikan. Kalau di dalam filosofinya kita waktu gambar awalnya itu kan ada desainnya panjang, ada sejarahnya. Itu sebenarnya mengakar gitu maksudnya tuh, 8 itu. Dan bendarnya itu, itulah yang disebutkan dengan satu-satunya. Ya, jadi ada 8 kewenangan berada dalam satu wadah, wadahnya namanya Pradi. Jadi kewenangan itu dimiliki oleh satu wadah tunggal yaitu bernama Pradi. Itu arti langsungnya daripada logo itu. Gitu ya. Tepuk tangan dulu sekali lagi teman-temannya. Wah, ini tambah semangat saya nih kalau lihat-lihat begini ya. Nah, saya kira untuk dasar organisasi Pradinya kalian sudah, saya yakin sudah pasti diberikan oleh pengajar yang lain. Saya hanya ingin memberikan beberapa hal. Tadi kan ada disinggung tentang KUHAP, kita masuk sedikit KUHAP, nanti saya sedikit tentang bagaimana pengalaman saya sebagai seorang advokat. Mungkin Anda pengalaman kan itu katanya perlu untuk didengar supaya bisa kita melihat baik buruknya. Tapi kalau KUHAP, satu hal yang paling penting kalian lihat, KUHP. Karena bukan tidak mungkin suatu saat Anda akan berurusan dengan polisi kalau nanti Anda menjadi advokat. Ya, jadi saya kasih dulu yang potensi-potensi yang mungkin terjadi pada Anda supaya Anda bisa membela diri. Banyak sekalian lihat advokat-advokat diperiksa di kantor polisi karena melakukan perbuatan pidana atau dugaan tindak pidana. Tetapi ada juga advokat yang dipanggil polisi untuk menjadi saksi dalam suatu perkara. Perkara itu bisa menyangkut hal yang lain, bisa menyangkut yang menyangkut kliennya dia. Oke? Nah, jadi bagaimana caranya Anda menghadapi kalau Anda dipanggil sebagai saksi terhadap satu klien yang klien tangani? Boleh nggak Anda bercerita tentang rahasia klien Anda? Iya kan? Advokat kan dilarang, nah, Anda pasti sudah belajar kode etik kan? Dilarang untuk membuka rahasia klien. Baik ketika Anda menjadi pengacaranya, maupun ketika Anda sudah tidak lagi menjadi pengacaranya. Anda terikat dengan kode etik.
This is lesson number 1. Nggak boleh buka rahasia klien. Lantas, suatu ketika dalam suatu perkara, klien Anda atau lawan Anda membuat laporan polisi, maka berpotensilah Anda dipanggil sebagai saksi. Dimana kalau Anda menjadi saksi, bisa juga akan menjerat Anda sebagai tersangka kemudian hari. Atau bisa juga merugikan klien Anda. Ini menjadi ketidakcocokan kita dengan penegak hukum lain tentang hal ini. Nah, dulu akhirnya saya dengan Kapolri, zamannya Pak Timur Pradopo, saya membuat MOU, di mana kalau advokat dipanggil menjadi saksi di kantor polisi harus mendapat izin terlebih dahulu dari Pradi. Kebetulan perjanjian itu MOU itu sudah berakhir, sehingga di dalam prakteknya sering menjadi gonjang-ganjing. Sehingga banyak akhirnya para advokat itu mengadu kepada kita, dan kita karena kita punya PBH yang juga dipimpin oleh Pak Asido ini, kita kirim semua lawyer-lawyer kita membela para advokat itu. Nah, kalau Anda dipanggil menjadi saksi di polisi, periksa dulu apakah yang Anda akan ceritakan itu atau yang Anda dipanggil itu menyangkut rahasia klien Anda tidak. Akan ditanyai nggak Anda tentang hal-hal yang Anda ketahui tentang klien Anda? Kan itu rahasia. Kalau itu terjadi, maka Anda berhak menolak untuk menjadi saksi. Tetapi banyak advokat dipanggil nggak mau datang dengan pasal ini, nggak boleh juga nggak datang, nggak boleh juga tulis surat saya menolak. Anda tetap harus hadir menghadiri panggilan itu, karena panggilan itu adalah suatu perintah dari pejabat yang berwenang, di mana Anda wajib datang. Tapi setelah Anda hadir, maka ditanya nama siapa, jawab. Pekerjaan apa? Ini apa bersedia saudara diperiksa? Setelah ada sakit atau tidak bersedia diperiksa? Tidak. Kenapa? Karena berdasarkan undang-undang dan KUHP yang ada sekarang, khususnya pasal 443 KUHP, di mana kalian diwajibkan untuk merahasiakan rahasia jabatan. Maka Anda mengatakan, saya tidak bersedia menjadi saksi. Dengan demikian saya menolak. Dulu sebelum ada KUHP ini terus polisinya ngotot. Dia akan tanya lagi. Tidak bersedia menolak, ditanyain lagi. Anda kenal si Anu, bagaimana klien Anda? Banyak lawyer tidak tangguh di dalam menjawabnya. Akhirnya terpancing menjawab. Membuka rahasia kliennya juga. Tapi ada yang tangguh. Yang tetap mengatakan saya tetap tidak memberikan tidak mau memberikan jawaban karena banyak rahasia. Ditanya sampai 70 pertanyaan, tetap aja jawabannya seperti itu. Akhirnya kan nggak terselesaikan. Tetapi dengan KUHP yang baru pasal 443 itu sudah lebih tegas mengaturnya, ya. Dan kalau Anda dipanggil, datang sampaikan pada polisi. Mudah-mudahan polisi yang sudah juga sekarang ini mendapat penjelasan tentang KUHP yang baru tidak lagi meneruskan pertanyaan itu. Ini modal yang Anda miliki, ya. Jadi jangan sampai Anda kena, Anda jawab. Sebab apa? Kalau Anda jawab, Anda bisa dilaporkan oleh klien Anda dengan pasal 443 itu. Itu adalah sebagai hak. Tapi itu juga sebagai ancaman buat Anda. Kalau Anda buka, klien Anda yang laporkan Anda. Nah, itu betul-betul harus Anda pegang teguh. Ya. Kedua, mengenai soal hak imunitas. Ini hak yang dimiliki oleh advokat untuk tidak dapat dituntut di dalam perkara perdata maupun pidana, di dalam maupun di luar pengadilan.
terhadap suatu hal yang Anda lakukan ketika membela klien Anda dengan etikat baik, Anda tidak bisa dituntut baik perdata maupun pidana di dalam maupun di luar pengadilan. Ini yang harus Anda ketahui. Jadi, Anda tidak perlu takut membela klien Anda atas keadilan dan kebenaran. Syaratnya hanya satu, Anda harus beretikat baik. Ya, jadi kalau Anda tidak beretikat baik, melindungi kejahatan, tentunya Anda tidak bisa punya hak imunitas itu. Tapi karena Anda punya hak imunitas, Anda tidak bisa dituntut dan Anda bebas memilih. Nah, kalau ditanya, sebenarnya rasionya apa? Kenapa sih advokat itu punya hak imunitas? Gak ada saya lihat buku-buku yang tegas mengajarkannya. Tapi dari pengalaman, saya bisa melihat bahwa memang advokat itu wajib dilindungi dan berhak dilindungi. Sebab kalau Anda tidak punya hak imunitas, gak ada satu orang pun yang mau jadi pengacara. Semua bisa dikenain pidana. Kenapa? Logikanya begini. Polisi adalah penegak hukum. Sebagai penegak hukum, dia punya apa? Punya hak untuk menegakkan hukum. Dalam rangka menegakkan hukum, apa yang diberikan oleh negara kepada dia? Dia punya hak untuk menangkap penjahat. Bisa tahan. Dia punya diberikan pistol, senjata untuk menembak penjahat kalau melakukan perlawanan. Artinya dia diberikan kewenangan-kewenangan dalam rangka menegakkan hukum itu. Demikian juga jaksa. Bisa menahan, bisa punya senjata dan sebagainya. Ya. Dalam arti yang dibuat undang-undang gitu ya. Pertanyaannya, lo advokat jadi penegak hukum bisa apa? Tadi hakim bisa menahan orang. Kita dikasih apa? Apa kewenangan kita jadi advokat padahal kita penegak hukum? Enggak dikasih apa? Yang dikasih hanya satu. Hai para advokat, jangan takut membela keadilan dan kebenaran. Bela klienmu dengan sebaik-baiknya dan Anda jangan takut karena Anda tidak bisa dipidana, tidak bisa dituntut perdata di dalam maupun di luar pengadilan kalau Anda dalam rangka melakukan pembelaan kepada klienmu demi kebenaran dan keadilan. Asalkan beretikat baik. Itulah yang diberikan kepada kita. Jadi itu adalah suatu attachment gitu ya. Diangkat jadi advokat itu ter-attach gitu, terlampir itu hak itu ada pada kita, masuk terbawa gitu. Jadi polisi kadang-kadang dia tanya, kenapa Anda punya hak imunitas? Masa kamu kebal? Gitu. Dia tidak memahami filosofi daripada hak imunitas itu. Sehingga dia merasa kita ini patentengan istilahnya orang Medan. Tapi itu, Anda harus bisa jelaskan itu. Oke? Ya, Anda sudah dapat hal itu. Ketiga, saya lompat. Sekarang ini soal KUHP yang baru, saya nggak tahu sudah saatnya saya sampaikan tapi nggak apa-apa. Tadi Pak Heri nanya sama saya, Pak Prof katanya banyak sekali sekarang isu-isu mengenai korporasi. Nah, saya pikir tadinya saya nggak berencana menceritakan itu, tapi karena Pak Sekjen ini sudah nanya hal itu, saya pikir memang KUHP sekarang ini berkembang semakin luas, korporasi juga bisa dipidana. Ya, memang di dalam waktu yang lalu juga ini menjadi persoalan, ya kan? Selama ini kita kenal yang dipidana itu kan orang, ya kan? Tapi sekarang korporasi bisa. PT, yayasan, CV, firma, semua itu bisa sekarang kena pidana. Tidak hanya orang per orang.
Walaupun pidananya tentunya karena dia bentuk PT bukan jadi siapa yang dipidana masuk penjara, tidak. Karena ada pidana denda. Jadi kalau kalian lihat ceritanya itu di Mahkamah di Kejaksaan Agung, 14 triliun masuk ke negara disita oleh Kejaksaan Agung. Itu dalam rangka melaksanakan tindak pidana korporasi itu. Ya kan? Kemudian yang bisa dihukum itu tidak saja hanya direksi-direksinya. Ini perkembangannya, Anda lihat. Tetapi beneficial owner yang sesungguhnya yang memiliki perusahaan itu, walaupun namanya tidak ada dalam perusahaan, itu tetap bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana dan perdatanya. Termasuk orang-orang yang mengendalikan perusahaan meskipun tidak ada namanya di dalam perusahaan itu juga bisa. Jadi jangan kira, oh kita bikin aja perusahaan lah, bikin kejahatan PT-nya. Kalau nanti kena, kamu yang kena, aku enggak, kata pemiliknya, enggak. Kalau selama ini kita kenal gitu aja kan, hanya direksi yang kena. Tapi benefit owner-nya enggak. Nah sekarang sudah, siapapun dilihat, siapa yang sebenarnya pemilik yang punya keuntungan terhadap perusahaan ini. Dicari itu. Sekarang enggak sulit nyarinya, follow the money. Aliran dana bisa terlihat. Nah itu. Nah khusus, ini penting, khusus mengenai soal korporasi ini ada satu yang ingin saya sampaikan. Itu prinsip yang dikenal secara ini dulu ada itu dalam undang-undang lingkungan. Namanya prinsip strict liability. Ya, strict liability. Strict liability ini adalah suatu prinsip dalam hukum, maka seseorang bisa dihukum, dimintai pertanggungjawaban, meskipun dia tidak memiliki kesalahan. Kalau prinsip hukum, Anda sudah pelajari kan, mulai dari kelas 31 kan? Jin strap, sonder sul. Ya kan? Tidak ada pidana tanpa kesalahan. Jadi kalau nggak ada saya melakukan kesalahan, nggak bisa diminta pertanggungjawaban. Itu prinsip hukum secara umum. Nggak bisa. Orang saya nggak salah kok dihukum. Tapi khusus dalam perkara-perkara tertentu yang dulunya nggak jelas, sehingga jadi perdebatan antara pengacara dengan antara pengacara debat sampai ke Mahkamah Agung. Ini nggak selesai-selesai. Waktu prinsip strict liability dipakai dalam undang-undang lingkungan hidup, para pengacara lawannya mengatakan nggak bisa dipakai strict liability karena melanggar prinsip hukum asas tentang kesalahan. Tetapi sekarang di KUHP sudah diatur dengan tegas bahwa seseorang buat korporasi bisa dihukum meskipun tidak ada kesalahan asalkan diatur secara tegas dalam undang-undang yang bersangkutan. Gitu ya. Jadi kalau diatur dalam undang-undangnya, umpamanya undang-undang lingkungan hidup, ya bisa. Mungkin undang-undang pangan atau undang-undang konsumen umpamanya. Ini prinsip. Ya. Kalau bicara strict liability, pasti Anda bicara juga tentang vicarious liability. 1367 KUH Perdata. Seseorang majikan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh bawahannya. Kalau Anda umpamanya seorang pekerja perusahaan, Anda menyuruh seorang supir pergi bawa barang, tiba-tiba nabrak orang, maka secara perdata maka Anda juga bisa dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan daripada supirmu itu, tapi hanya terhadap kerugian yang timbul akibat daripada supirmu itu, walaupun pidananya nggak bisa dipindahkan. Clear sampai ini ya? Masih semangat nggak? Karena ini jadi saya pindah topiknya ya, tapi yang poin-poin mudah-mudahan ini Anda membisu Anda sampai di rumah nanti. Bicara strict liability, pasti Anda baca kan jadi banyak. Bicara tentang hak imunitas, pasti Anda baca banyak. Jadi topik-topiknya saya ambil beberapa hal.
Tapi mengenai strict liability itu sangat penting sekali. Nah kemudian dengan plea bargain yang sudah ramai dikatakan, bagaimana nih plea bargain dalam KUHP? Ya kan? Nanti kaitannya dengan RG, Restoratif Justice. Plea bargain ini memang di Amerika juga, di luar negeri sudah dikenal. Kalau kita nonton film-film, kita lihat itu seorang tersangka mau dituntut di pengadilan, lantas dia nego sama lawyernya. Lawyernya akan memberikan advice. Saya sudah pelajari dokumen ini. Perkaramu saya lihat. Kalau lihat bukti-buktinya kau berat nih. Saya susah membela. Potentially mungkin kau bisa kena 5 tahun. Nah, kira-kira lawyernya pikir begitu. Gimana? You mengaku bersalah enggak? Daripada kalau kau tidak mengaku bersalah, kita bilang not guilty, kita fight, nanti jangan-jangan kau dihukum jadi 7 tahun deh ini. Tapi kalau you mengatakan, oke, I plea guilty, saya ngaku salah, nego sama jaksanya, Pak, ngaku salah lah, ya boleh gak saya dikasih 3 tahun saja. Jaksa nimbang-nimbang. Oke. Daripada ini perkara panjang, maka diserahkan pada hakim. Pak Hakim, dia mengaku bersalah, saya setuju. Hakim juga langsung nggak terima, dia timbang juga. Ini boleh nggak dikasih 3 tahun atau 2 tahun? Kalau dia bilang nggak terlalu, nggak, saya nggak mau kasih keringanan, ya tolak. Tapi kalau dia setuju, ya udah. Dan disidangkan juga. Dia ngaku salah, disidangkan, tapi lagi tidak menganut hukum acara yang normal. Gak ada lagi cerita bukti, gak ada lagi macam-macam. Langsung sidang, periksa singkat, putus. Sekian tahun kamu kena. Gitu. Itu namanya plea bargain. Tapi RJ lain lagi. Kalau RJ, Restoratif Justice, itu damai. Nah, sedikit kadang-kadang beda mereka. Kalau pilih dengan RJ, beda. Kalau RJ itu antara pihak yang melapor dengan yang dilaporkan itu damai. Seperti saya bilang korporasi, dia membuat suatu pokoknya dari usahanya terjadi kerusak tanaman, limbahnya kena, rakyat menderita. Dia bisa datang kepada penuntut umum, Pak, tolong saya di RJ, saya mau berdamai dengan rakyat atau dengan negara juga. Kerugian dia berapa? Katakan 1 miliar. Dia setuju 1 miliar, ya dia bayar. Selesai, gitu. Atau umpamanya seperti sekarang ini, lihat nih kasus-kasus yang terjadi, berapa yang sudah dicabut pemerintah sekarang ini di Indonesia. Ingat nih, potentially itu pasti ke pengadilan. Biasanya itu dari pemerintah akan mengajukan gugatan dan itu triliun. Saya pernah menangani waktu itu, bahkan yang menggugat itu adalah lingkungan hidup, yang digugat BUMN, Pertamina. Saya buka ini karena sudah ada pengadilan. Mengenai soal pencemaran limbah minyak di Balikpapan. Karena ada kebocoran minyak, dituduh Pertamina yang lalai, padahal tidak, tapi itu tuduhannya untuk sekian triliun gitu. Nah di sini kadang-kadang mereka bisa menggunakan strict liability, nggak mau tahu pakai prinsip strict liability. Asalnya dari kamu harus tanggung jawab. Kita sebagai tergugat bisa mengatakan no, memang saya hormati tentang strict liability, tapi nggak ada hubungan kausalnya dengan saya. Asalnya itu bukan dari saya. Ini argumen dari pihak yang kita. Kan kalau berperkara kan selalu begitu, argumen. Lawyer kan, nah apalagi KUHP sekarang ini selalu kan argumen, harus kuat kalian argumennya. Gitu. Jadi kalau RJ damai, kalau damai disepakati baru diputus, ditetapkan oleh pengadilan, oke, selesai. Ya kalau pikir kalau perkara berjalan terus,
saya bisa kena 1 triliun, kalau saya bisa bayar 200 miliar, diterima, ya selesai lah. Nggak ada lagi kasus yang lain. Nah itu. Karena memang KUHP sekarang, KUHP kita sekarang, memang betul-betul bernafaskan adalah human right, hak asasi. Ya, Pancasila. Jadi selalu menekankan, nggak ada lagi seperti dulu itu balas dendam. Sekarang itu fokus utamanya adalah bagaimana memberikan keinsafan kepada pelaku dengan harapan dia bisa masuk ke masyarakat dan terjadi pemulihan keadaan antara korban dengan si pelaku. Ini ada 3 prinsip nih. Ini prinsip di KUHP-nya itu. Bagaimana agar pelaku itu menjadi insaf, mengakui dan menyadari kesalahannya, kemudian dia bisa diterima kembali di dalam kehidupan masyarakat, dan kemudian dia bisa memulihkan hubungannya dengan korban, tidak lagi dendam di antara mereka. Itulah nafas yang dibawa oleh KUHP. Itu sebabnya jenis-jenis hukuman pun sekarang banyak, sudah denda, ada kategori 1, 2, 3, 4 dan sebagainya yang Anda lihat. Jadi itu hal-hal yang mungkin Anda bisa ketahui. Ada suatu cerita. Saya pernah menangani suatu perkara di Hong Kong. Karena ini di Hong Kong tentunya sama dengan di Indonesia, orang pengacara lain juga tidak duduk di tribun di persidangan, tapi dia bisa menjadi seperti saya itu tidak bisa langsung duduk di pengadilannya, tapi saya berhubungannya itu biasanya dengan namanya semacam solicitor. Di sana itu ada namanya itu lagi? Ada barrister, ada solicitor. Barrister itu adalah pengacara-pengacara yang membela perkara yang tampil di pengadilan. Kalau solicitor, gampangnya seperti yang di kita ini corporate lawyer, dia menangani masalah hukum tapi tidak tampil membela kliennya di pengadilan. Jadi saya ketika berhubungan dengan barristernya, saya biasanya berhubungan dengan solicitor. Kita lah yang berdiskusi dengan solicitor ini tentang kasus itu. Nah waktu itu barristernya adalah Queen Counsel yang dari Inggris. Queen Counsel atau advokat yang diangkat oleh ratu zamannya di Inggris. Karena Hong Kong kan di bawah jajahannya Inggris dulu. Jadi Queen yang kalau kalian ditonton film-film yang pakai topi-topi yang kuning-kuning itu namanya Queen Counsel. Suatu ketika kita diskusi dengan si solicitor, kita mengamati sidang di pengadilan. Saya lihat kok hakimnya ini, kebetulan klien saya ini orang Indonesia yang dituntut money laundering di sana. Ya. Saya lihat hakimnya ini kok begitu berpisah. Kenapa? Karena saya menggunakan cara berpikir saya di Indonesia. Ternyata nggak sama. Cara berpikir saya di Indonesia adalah bahwa hakim itu bisa main. Kalian bisa mikir gitu enggak? Kalian bisa mikir gitu enggak? Hakim itu bisa bermain, terima uang, tidak adil. Apa enggak? Jujur. Itu cara berpikir Indonesia. Dan saya gunakan juga cara berpikir itu di sana. Sehingga ketika dia membuat pertanyaan, kan kita lawyer, kita tahu pertanyaannya ini memberatkan klien saya atau tidak. Akhirnya saya bilang kepada si solicitornya ini, saya lupa namanya, Mr. Lau atau siapa. Saya bilang, saya curiga nih sama si hakimnya. Kenapa? Jangan-jangan dia sini sudah bermain dengan pihak lawan nih. Apa maksudmu? Mungkinkah dia menerima sesuatu uang dan sebagainya sehingga dia memberatkan klien? Langsung dia berdiri, dia ajak saya keluar dari ruang sidang. Karena ngomong itu saya waktu di sidang bisik-bisik, dia keluar. Apa yang dia bilang sama saya? Pak Utuh, tanya.
Jangan sekali-sekali saya dengar kau ngomong seperti itu lagi. Jangankan berbuat, berpikir aja kami tidak pernah seperti itu di dalam pengalaman kami, dia bilang. Can you imagine? Tidak ada cerita itu di benaknya pun. Jadi berpikir tentang hal itu pun menurut dia tidak pernah. Jangankan ada orang berbuat seperti itu menurut hakim. Bayangin itu. Jadi kita coba mulai dengan kita tidak berbuat, tidak hanya di situ. Jangan mau mikir seperti itu gitu. Jadi kalau kita mau mengikuti cara berpikirnya mereka, jangan mikir seperti itu. Apalagi berbuat gitu. Kalau kita tidak mau berpikir melakukan itu, sudah selesai urusan kita. Walaupun Anda bilang, oh dia mau. Kan nanti kan jadi seperti ayam telur ini. Si hakim bilang, wah saya digodain si pengacara nih. Makanya gue terima. Si pengacara bilang, habis dia minta. Kan ayam telur nih. Tapi tadi itu bagus kan? Jangankan berbuat, berpikir aja. Saya tidak pernah seperti itu, kami nggak pernah. Hebat nggak? Hebat. Itu satu pengalaman yang luar biasa saya alami di sana. Jadi teman-teman semuanya, di jam berapa nih? Masih banyak ada waktu. Kalau gitu saya kasih tanya jawab. Seluruh Bapak Ibu yang ada di panggung. Tetap berada di panggung, kita akan senyumnya 1, 2, 3. Yang dari beberapa pihak ya bersama ini dan tetap itu dipertahankan dan kalau boleh ditingkatkan lagi, dan saya janji juga berupaya kalau memang bisa diatur dengan baik, saya berupaya bisa. Izin Prof, nilai dan prinsip apa Prof yang harus dijaga oleh seorang advokat mungkin Prof?